Laila merupakan gadis yang dikaruniai kecantikan, kelembutan, dan tubuh lembut gemulai ibarat desir sejuk angin musim semi, hingga mustahil dicari tandingannya di jagat semesta ini. Ia adalah kesegaran dan keharuman bunga yang sengaja dikirim oleh surga untuk membuat dunia tersenyum. Raut wajahnya bak embun menyambut cahaya mentari pagi dan mengilhami bunga untuk menebarkan keharuman musim semi. Tubuh Laila merupakan pesona goib. Siapapun yang memandang tidak akan pernah sanggup melupakannya. Matanya yang hitam, lembut, dan indah memancarkan tatapan cinta, menikam hati laksana pedang Iskandar Zulkarnain. Setiap lelaki akan rela berkalang tanah asal dapat melihat cahaya indah matanya. Mereka rela berjuang untuk mendapatkan pesona anugerah ilahi yang tak akan pernah dijumpai lagi baik di timur maupun barat. Mata Laila yang tidak pernah kering mengandung berkah. Bibirnya laksana permata rubi, lembut dan manis bak tetesan madu pada sarang lebah. Pipinya yang padat dan bersinar begitu menggairahkan laksana cahaya rembulan. Tubuhnya tinggi semampai seperti pohon cemara, penuh dan masak. Dengan segenap pesona hati yang begitu sempurna, orang-orang menilai ia adalah gadis paling beruntung. Hidupnya dipenuhi oleh kesenangan dan kegembiraan. Tetapi siapakah yang menyangka bila duka dan derita telah memenjarakan jiwa gadis itu? Siapa yang mengira jiwa Laila tidak berada di dalam tubuhnya, tetapi terbang jauh ke angkasa mencari cinta? Tidak ada seorang pun paham jika kesengsaraan bak udara telah memenuhi tubuh Laila. Tidak ada seorang pun yang bisa mendengar rintihan dan ratap tangis yang menghiasi hatinya. Dia terkulai tak berdaya laksana burung yang patah sayap. Pesona paras muka yang ia miliki memang mampu menyembunyikan derita cinta yang tertambat di dalam hatinya. Namun kecantikan bukanlah obat untuk menyembuhkan penyakit cinta. Perasaan Laila hanya mampu dipahami oleh seseorang yang sudah mencuri hatinya. Orang yang senantiasa dikenang kala siang dan menjelma menjadi bunga mimpi kala malam. Sejak pagi hingga petang, Laila berkeliling di taman, mengamati sekeliling, berharap dapat bertemu Majnun yang ia cinta. Tiada seorang pun dalam keluarga dan kabilahnya mau mendengarkan jerit tangis hati Laila. Tak ada seorang pun yang mau memahami nasibnya. Tak ada seorang pun yang berkenan menghibur kesedihannya. Bagi Laila tidak ada perbedaan antara dirinya yang hidup di tengah keluarga yang tidak memahami perasaannya dengan keadaan Majnun yang mengembara sendiri di tengah hutan atau padang pasir. Bahkan Laila merasakan penderitaannya lebih parah dibanding kesengsaraan Kais, kekasihnya. Majnun terbebas dari aturan dan adat istiadat untuk menjaga martabat keluarga. Tetapi Laila, mawar Arab itu harus tersenyum pada orang-orang di sekitarnya agar tidak dicap angkuh
demi melindungi martabat keluarganya. Ia harus tetap menjaga senyum bibirnya walau hatinya menangis. Begitulah tatanan dunia orang-orang beradab. Meskipun bara api kesedihan telah menyiksa jiwanya karena terpisah dari kekasihnya, namun Laila tetap berupaya sekuat tenaga menyimpan rapat-rapat kesedihannya. Ia tidak ingin rahasianya terungkap hingga bisa membahayakan kekasihnya. Ia duduk sendirian, menyimpan duka lara, hanyut dalam sengsara dan derita. Cinta sejati memiliki dua kekayaan, yaitu kemampuan menghibur dan hasrat yang menyala untuk berjumpa dengan orang yang dikasihi. Senyum harus senantiasa tersungging di bibirnya yang merah merekah. Jika sekejap saja ia tidak tersenyum, maka bumi akan berubah menjadi kelabu. Ia harus tersenyum agar orang lain senang. Sedang hatinya tiada henti melantunkan puji-pujian dan doa-doa agar sang pemilik alam senantiasa mengaruniakan kasihnya pada kekasihnya dan dijauhkan dari segala mara bahaya, dan memohon agar mereka diberi kesempatan untuk berjumpa walau hanya sekejap. Bahkan pada saat Laila berada di taman pun harus pandai-pandai membawakan diri, karena kebun bunga mawar itu selalu dijaga ketat oleh orang-orang suruhan ayahnya. Jika pencinta yang sudah merasakan nikmatnya anggur asmara itu sering terbuai dengan khayal dan angan-angan, Jiwa pecinta yang sudah merasakan nikmatnya anggur asmara itu sering terbuai dengan khayal dan angan-angan. Ah tidak, jiwa Laila yang mengembara bisa mendengar suara Majnun dan menyimak syair-syair yang digubah lelaki malang tersebut. Laila mendengar suara yang sangat lembut, bak syair cinta dari Kais. Meskipun sayup-sayup terdengar, namun suara tersebut laksana simfoni indah yang melenakan. Langit tertutup awan kelabu, tetesan air nan lembut mulai mengalir. Sebelum kehancuran menampakkan diri, sinar dari janji yang diucapkan sudah mulai memudar. Di lain waktu, ketika Laila sedang duduk-duduk di taman, ia mendengar anak muda dan orang tua melantunkan syair yang biasa didendangkan oleh Majnun. Setiap kata yang mereka ucapkan menggetarkan jiwanya. Sayap-sayap cinta Laila yang terluka itu seakan-akan memperoleh mukjizat dan bisa terbang kembali. Laila, gadis yang membuat semesta iri itu, sedang memendam cinta yang kuat berakar di dalam lubuk hatinya. Gadis itu begitu setia dengan janji cinta yang telah diucapkan. Cinta Laila pada Majnun tersimpan dalam urat nadi dan mengalir bersama darah. Jika Laila hendak menulis kisahnya, bukan pena yang ia goreskan, tapi hati dan darahnya. Ia bagai setangkai melati dan bersih, memancarkan harum semerbak mewangi. Tapi aduhai malang nasib sang melati, tempatnya sangat jauh tak tergapai tangan, hingga Majnun tak mampu memupuk dan menyirami. Bukan karena Majnun sengaja membiarkan sang melati layu, tapi karena pagar berduri mengelilingi sang bunga, sedang dirinya tidak mempunyai kekuatan dan tenaga untuk melangkah. Ketika sang surya mulai bersinar cerah, bumi bergairah untuk menangkap cahayanya. Sedang di taman, Laila tampak sedang
termenung seorang diri. Taman yang menyimpan kenangan pertemuannya dengan Kais beberapa waktu lalu. Laila suka datang ke taman tersebut karena taman itu adalah satu-satunya tempat yang mampu membebaskan dirinya dari keterkungkungan dan tempat yang sanggup membangkitkan kenangannya pada Majnun. Saat Laila berjalan-jalan, tanpa disadari ada seorang lelaki berjalan di dekat taman. Lelaki tersebut bernama Ishak. Ia melihat sebuah pemandangan yang tampak ganjil. Bagaimana mungkin seorang wanita yang kecantikannya demikian sempurna, tetapi raut mukanya memancarkan duka lara. Wajah tersebut seakan tengah memikul beban kesedihan yang demikian berat. Siapakah insan yang sedang dan dengan semena-mena menggores setitik tinta di atas kertas putih itu? Siapakah manusia yang sampai hati menusukkan duri pada sekuntum melati semerbak mewangi itu? Langit pun hendak menghamparkan awan bila gadis itu melangkah, karena tidak tahan melihat gadis itu tersengat sinar matahari. Apakah yang menjadi penyebab bencana itu? Siapakah insan yang tega telah menyakiti hatinya? Ishak mengamati Laila dari ujung rambut hingga ujung kaki, seolah-olah ia melihat keajaiban yang baru sekali itu ia temui. Didorong oleh rasa penasaran, Ishak mendekati Laila. "Maaf atas kelancanganku. Sebenarnya kami hendak mencari untaku yang hilang. Kebetulan kami temukan di dekat sini. Dan aku melihat engkau seperti sedang diliputi kesedihan." Kedatangan lelaki tersebut membuat Laila terkejut. Ia seolah-olah tak percaya bahwa di tempat tinggalnya yang tersembunyi ada orang yang berani memperhatikan dirinya. Bahkan lelaki tersebut seperti mengetahui rahasia yang selama ini ia sembunyikan rapat-rapat. Namun Laila merasa bersyukur karena kehadiran lelaki itu mampu mengingatkan dirinya pada Majnun. Laila sendiri tidak mengerti mengapa lelaki tersebut mampu membangkitkan semangat, memberi perlindungan, dan menenangkan gejolak hatinya. Ishak seperti kunang-kunang mendekati bunga yang sedang layu. Laila memperhatikan Ishak dengan seksama, wajahnya tampan dan sejuk. Tidak ada kebimbangan dalam hati Laila bahwa lelaki tersebut bisa dipercaya. Tidak seperti lelaki kebanyakan yang ada di kabilahnya, yang senantiasa mengikuti kemana saja Laila pergi. Maka dengan senang hati Laila berkenalan dan berbicara dengan sang tamu. "Tuan ini dari mana?" tanya Laila. "Aku Ishak dari Makkah. Duhai hamba Allah, perjalananmu nan jauh sampai tiba kemari. Di mana saja engkau singgah?" "Kami sempat singgah di perkampungan Bani Amir." Seketika wajah Laila bercahaya. Sumpah demi ayah dan diriku, engkau sudah pernah singgah di kabilah Bani Amir. Jika demikian, apakah engkau pernah mendengar kabar tentang seorang pemuda bernama Kais yang sering disebut Majnun?" "Ya, demi Allah aku telah singgah di rumah ayahnya, dan aku juga sudah pernah bertemu dengan Kais di padang pasir bersama binatang-binatang liar lagi buas. Ia tampak lemah, letih, dan menderita. Ketika aku sebut nama Laila, jiwanya kembali bersemangat. Kemudian dari bibirnya mengalir sair-sair bak sebuah mantra-mantra yang menggetarkan.
Mendengar cerita dari Ishak, semangat dalam diri Laila kembali terpancar dan wajahnya kembali bersinar. Sudihkah Anda membacakan syair-syairnya? Pasti ia membacakan syair yang demikian indah hingga membuat kami betah tinggal di dekatnya. Bila bulan purnama tenggelam atau matahari terlambat terbit, maka cahaya paras jelita Laila akan menggantikan sinarnya. Senyumnya tidak hanya berhenti di mulutnya, namun menjadi cahaya dari mentari dan sinar purnama seluruhnya. Rembulan dan matahari akan tersipu malu sebab cahayanya tak sebanding dengan sinar mata Laila. Jika ia berkedip, maka bintang kejora akan menyembunyikan diri, tidak akan lagi tercipta gadis seperti dia, dan aku tercipta hanya untuk dia. Kata-kata pujian yang kuucapkan bagai sebutir pasir di gurun Sahara, tak sebanding dengan keelokan dan pesona parasnya. Sebab segala kata pujian yang dimiliki jin dan manusia tak sebanding dengan pesonanya. Ia dianugerahi nikmat dengan segala kebaikan. Bila ia ingin berjalan ke sebuah bukit, maka seakan-akan bukit itulah yang akan mendekat padanya, karena sang bukit tak menghendaki gadis itu dihinggapi kelelahan. Saat membacakan syair itu padaku, Kak Kais seakan-akan sedang dilanda sakit parah. Tubuhnya seperti tak lagi bertulang sendi, matanya memancarkan ketakutan dan kekhawatiran. Penuturan Ishak memengaruhi jiwa Laila. Bunga yang memancarkan keelokan itu seolah merasakan kepedihan dan kesengsaraan yang dirasakan kekasihnya. Paras yang semula riang tiba-tiba berubah bak langit biru tersaput awan pekat, air mata berlinang membasahi pipi. Dengan suara yang lirih laksana rintihan orang tak berdaya, Laila berkata, "Aku adalah gadis yang selalu bersabar terhadap segala hal yang menimpa. Namun dalam cinta aku tak mampu bersabar. Aku mohon, duhai Tuan, ceritakanlah lagi keadaan Kais." Ya, aku juga mendengar syair yang dilantunkan saat berjalan agak jauh dari kami. Apakah malam sanggup menyatukan diriku dengan Laila? Atau biarkan angin malam menyebut namanya sebagai ganti pesona tubuhnya, karena sama saja bagiku memandang Laila atau menatap purnama. Belum usai Ishak berucap, Laila sudah menangis sesenggukan. Ishak menjadi gelisah. Ia khawatir ceritanya bisa membuat gadis itu semakin tersiksa. Takutlah kepada Allah, hanya kepadanya-lah manusia kembali, kata Ishak menasihati. Laila seolah tidak mendengar kata-kata Ishak, malah ia berdiri dan berbicara, seolah-olah berbicara pada diri sendiri. Sungguh aku bersumpah, amat banyak orang meminangku, namun aku tetap menunggu Kais. Namun aku tidak berkuasa untuk membebaskan diriku sendiri. Mana mungkin aku mampu menolong Kais. Doaku padamu ya ilahi Robbi, lindungi dan jagalah lelaki itu. Saat mendengar kata-kata Laila,
Ishak berpikir, di dunia ini sulit menemukan seseorang yang menanggung kepedihan sama besar dengan rasa cintanya. Kemudian Ishak hendak menguji cinta Laila, maka ia berkata, "Siapakah hamba Allah yang paling engkau sayang?" Ia adalah seseorang. Jika aku terpeleset, aku menyebut namanya. Jika aku tertidur, aku memimpikan sosok dirinya. Ia adalah Kais, jawab Laila dengan mata menerawang ke atas. Setelah Ishak yakin dengan cinta Laila pada Kais, lalu ia bertanya, "Apakah Anda bisa mengucapkan syair untuknya?" Laila mengangguk dan mulai mengucapkan syair. Bila kakiku terpeleset, aku menyebut namanya. Aku bermimpi hidup bersamanya. Apabila disebut nama Kais, hilanglah kekuatan jiwaku. Hatiku seakan-akan sirna ditelan namanya. Demi Allah, hampir saja aku gila karena memikirkannya. Dadaku sesak karena rindu. Kaumku mengancam jika Kais tidak berhenti menyebut namaku, maka darahnya akan tumpah dan mengalir membasahi bumi. Bunuhlah aku dan biarkan Kais. Setelah nyawaku melayang, janganlah kalian hina dia. Cukup apa yang ia derita karena cengkeraman bara api cinta. Mungkin ia akan menuduhku tidak setia dengan janji, dan aku tak mampu mencegahnya. Ku campur tinta dengan air mataku untuk menuliskan surat untuknya. Inilah saat perpisahan bagi seseorang yang akan kukorbankan jiwaku untuknya. Aku khawatir jika kelak ajalku tiba, aku tak bisa memandang wajahnya. Mendengar syair Laila, barulah Ishak yakin kepedihan dan penderitaan yang meliputi jiwa gadis itu. Ia berusaha menghibur kepedihan Laila dengan kisah-kisah lain yang menarik hingga Laila merasa terhibur. Dari wajahnya yang pucat memancar kebahagiaan yang sudah lama belum ia temukan. Angin apakah yang membuat Laila seolah mendapatkan pembelaan dan rasa aman jika berhadapan dengan Ishak? Jadi Laila laksana seorang bocah mengadu pada sang ibu. Ia menceritakan duka lara yang meliputi dirinya, juga menceritakan nasib Majnun yang terasing dan hidup bersama binatang liar dan buas di gurun Sahara. Hanya kepada Ishak ia mampu menceritakan tentang perasaan yang selama ini mengendap dan tidak sedikit pun ada peluang untuk keluar ke permukaan. Ia mengisahkan bagaimana jiwa dan hatinya sudah tertambat di jiwa Majnun dengan tali cinta yang lebih kuat daripada tali kehidupan. Ia menjelaskan cinta dalam hati mereka semakin bertambah meskipun tantangan demi tantangan, cobaan demi cobaan silih berganti menghadang. Meskipun mereka sudah lama tidak bertemu karena jarak dan adat istiadat yang memisahkan, namun api asmara tetap memenuhi rongga kalbu masing-masing. Cahaya cinta mereka tidak akan pernah mati. Jika mendengar syair-syair Majnun, Laila seolah berada di dalam taman surga yang penuh impian. Tapi bila terbayang sengsara yang mendera kekasihnya, ia seakan ada di jurang keputusasaan. Sebelum Ishak meninggalkan Laila, ia meminta agar Ishak sudih menyampaikan keadaan dirinya pada Majnun. Ia menitipkan salam pada Kais sembari menyenandungkan syair rindu yang lahir dari relung hatinya.
Lelaki itu pun berjanji akan menyampaikannya.